BPS tahun 2023. Jadi mungkin kalau bermasalah lebih banyak lagi data. Karena jumlah pelanggan itu 33.921. Lihat data BPS. Tadi PN terlebih dahulu menjawab. Selanjutnya saya lanjutkan lagi kebutuhan KWH tahun Desember 2024 itu 7.266.665 buka PPS. 7.206. Sekarang pertanyaan saya berapa KWH? Ini setiap bulan yang jalan saat ini. Kalau konsumsi, Pak ya, ini konsumsi secara keseluruhan yang tidak yang di bawah URP Buntok artinya ada di wilayah lain juga Bartim dan lain-lain. Tadi rata-rata Pak satu bulan sekitar 10 juta. Itu dan Bartim. Kalau Barsel ini data BPS-nya 7 juta, 7.666.000. Gitu ya. Coba BPS. Itu 1 tahun ya? Bukan 1 tahun. 1 bulan Desember 2024. Oh mungkin. Bukan mungkin, tapi datanya ini kan sudah dipublikasikan. Yang terbaru kan belum dirilis. Kenapa tadi tidak dijawab dengan jelas? Ya karena kami apa ini namanya pengolahan data ini masih ini Pak, karena di wilayah Barsel sendiri itu kayak Makati, kemudian di Dusun Hilir itu masuknya di wilayah PLN Tamiang. Jadi ada irisan-irisan, tidak semua wilayah Barito Selatan itu masuk di wilayah URP Buntok. Seperti itu Pak. Ya makanya akan datang untuk meningkat pelayanan informasi itu penting. Termasuk jumlah pelanggan. Saya ini bicara bukan Bartim, bukan Kapuas, bukan wilayah khusus di Barito Selatan. Tadi saya sudah mengatakan 33.900 sekian itu jumlah pelanggan yang dirugikan saat ini. Kenapa dirugikan? Banyak, saya yakin banyak tadi mesin pembuat roti itu tidak bisa jalan, ekonomi orang tidak jalan, kredit sudah macam-macam ini yang itu operasionalnya tidak bisa jalan. Gitu. Jadi akibat kali ini banyak yang dirugikan, usaha masyarakat, ekonomi kita tidak tumbuh. Mungkin anak masih bertambah ya, karena sering dirap lampunya. Jadi ini saya kalau bicara data kita bisa tinggal cari aja. Tapi yang jelas ini pelanggan ini dirugikan. Saya minta komitmen dari PLN sama dengan kawan yang lain. Sampai kapan ini yang hidup mati ini? Supaya kita bisa menghitung gitu. Kalau 1 bulan lagi tambah parah lagi. Kami rapat PAD aja didanai para pedagang warung tidak bayar pajak. Usahanya mati aja lampunya. Drop PAD kita. Semuanya terdampak. Ada efek semua. Jadi ini tolong kerja kita. PLN ini sebenarnya harus bagi kepastian. Karena hubungannya itu ada dengan roda ekonomi. Itu tadi. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya persilakan teman. Target normalisasi tidak tercapai, siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya. Dan yang keempat, mohon izin Bapak Ketua Aliansi, Bapak Ketua Pimpinan rapat kita pada hari ini, Ibu Ted tetap membawa kita tetap berpikir bagaimana dengan nasib saudara-saudara kita yang tidak memperoleh layanan listrik. Sehubungan dengan itu kami ingin bertanya supaya tidak memuntahkan semangat kita untuk tetap memperjuangkan menerangkan desa-desa di Barito Selatan. Apa langkah jangka panjang PLN untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di Kabupaten Barito Selatan untuk kedepannya? Jadi tidak menjadi alasan kedepannya karena daya tidak cukup sehingga desa yang menjadi prioritas kita dua desa itu sehingga gagal untuk penerangannya. Jadi panjang lebar sudah penjelasan, kami berusaha untuk memahami. Namun ada 4 itu yang ingin kami perlu jawabannya karena sehubungan nanti mungkin dengan yang disampaikan oleh Pak Irawan saja teman-teman, beranikah pada hari ini PLN berkomitmen untuk tidak melaksanakan pemadaman. Jadi kita bertanya setelah ada
komitmen ini ke depannya setelah benar-benar normalisasi tidak terulang lagi hal ini kembali. Terima kasih, demikian. Kami mengusulkan terkait yang disampaikan oleh Bapak tadi masih desa di Kabupaten Bogor Selatan yang belum menikmati listrik. Pertanyaan saya, kalau 4 pembangkit listrik yang koneksi antara Kalsel Kalteng ini sudah normal, apakah kita ini surplus daya minus sehingga nantinya kami bisa memberikan informasi kepada masyarakat, karena masyarakat bertumbuh harapan kepada kami untuk ini diperjuangkan. Jadi kami bisa memberikan masukan bahwa mohon maaf buat kalian belum bisa dipasak karena kita minus tidak mampu daya kita kalau mengalirkan. Kalau dia surplus nanti bisa juga kami memberikan informasi kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saya simak seperti yang disampaikan dari kawan-kawan aliansi maupun kawan-kawan anggota DPR, harapan kita tentu sama. Kami ingin meminta kepastian terkait dengan permasalahan yang ada. Apakah sampai kapan Ikaw ibakena untang haratin tapi ku akam Sila jagaya